Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Pada kali ini kita akan membahas tentang hidrolisis garam. Berikut adalah konsep hidrolisis garam. Jadi garam itu merupakan hasil dari reaksi antara asam dan basa. Nah, garam itu dilarutkan dalam air maka akan terurai menjadi ion-ionnya. Ya, termasuk garam dapur. Ion-ion yang dihasilkan dalam hidrolisis garam itu dapat mempengaruhi pH larutan. Ya tergantung garamnya apa. Apakah ionnya itu lebih sifat asam atau basa. Nah, ion dari asam lemah ya disimbolkan dengan min. Kenapa asam itu disimbolkan dengan min? Karena asam itu identik dengan yang namanya anion. Ya, di mana kita tahu bahwa anion itu muatannya adalah negatif. Itu mengalami hidrolisis menurut reaksi berikut. Nah, seperti ini ya. Nah, ternyata dari hasil hidrolisis ini ya terbentuk OH-. Nah, karena terbentuk OH-, maka sifatnya adalah basa. Ya, jadi ion dari asam lemah kalau dihidrolisis ternyata menghasilkan OH-, maka disebut basa. Nah, sebaliknya kalau ion yang berasal dari basa lemah, simbolnya plus karena dia adalah kation. Makanya biasanya kan kation dari basa kuat itu kan golongan satu ya ada K+, misalkan ada Na+. Nah, ternyata setelah dihidrolisis menghasilkan ion H+, sehingga apa? Hasil hidrolisis dari basa lemah itu menghasilkan eh, sifat larutan atau garam ya yang bersifat asam ya, karena dia menghasilkan ion H+. Nah, hidrolisis sendiri itu adalah reaksi garam dengan air yang menyebabkan penguraian atau disosiasi. Jadi, kalau kemarin ada yang nanya disosiasi itu apa? Itulah sebuah penguraian, ya. Nah, ini adalah jenis-jenis garam berdasarkan sifat asam, basa dari pembentuknya. Tadi kita tahu bahwa garam itu kan kalau misalkan asam ditambah dengan basa, ini akan menjadi garam tambah dengan air, ya. Garam tambah dengan air. Nah, garam sendiri itu bisa dihasilkan dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Ini pernah kita bahas. Jadi asam kuat dan basa kuat ketika direaksikan dia tidak terhidrolisis, tidak bereaksi. Itulah kenapa kemarin ada beberapa ya, misalkan Na+, Cl-. Ini kan merupakan kation dari basa kuat kan? Ini merupakan anion dari asam kuat. Makanya kenapa mereka tidak bisa terhidrolisis, tidak bisa bereaksi ketika ditambahkan dengan air. Itu alasannya. Ya, jadi mereka ini merupakan kation dan anion dari basa dan asam kuat sehingga tidak bisa terhidrolisis dalam air. Ya, maka di sini tidak terhidrolisis. Dan ini spesifik tentang reaksi asam kuat dan basa kuat sudah pernah saya jelaskan pada video yang lain ya. Nah, di sana dikatakan bahwa sifat asam atau basa kalau dia direaksikan, maka bergantung dari mana yang bersisa. Ya, apakah muncul ion H+ atau OH-. Ya, itu yang menentukan sifatnya. Kemudian ada yang terhidrolisis secara parsial atau sebagian. Ya, itu adalah ada yang lemah-lemahnya nih. Misalkan asam lemah dan basa kuat, dia terhidrolisis sebagian. Atau misalkan asam kuat dan juga basa lemah juga terhidrolisis sebagian. Kemudian ada yang terhidrolisis sempurna, artinya semuanya itu terhidrolisis, yaitu asam lemah dengan basa lemah misalkan, sama-sama lemah. Ya. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah garam dari asam kuat dan juga basa kuat. Sudah dijelaskan bahwa ketika asam kuat dengan basa kuat, ini adalah kation dari basa kuat. Kemudian Cl- merupakan anion dari asam kuat, maka mereka tidak terhidrolisis. Ya. Sehingga tidak mengalami hidrolisis. Contohnya NaCl kan, ini merupakan asam kuat dan ini merupakan basa kuat. Nah, karena dia tidak terhidrolisis, maka dia netral, pH-nya sama dengan 7. Ya, ini adalah beberapa contoh asam kuat. Jadi, kamu cukup hafalkan yang ini saja. Artinya kalau selain dari ini, kemungkinan akan masuk kepada asam lemah. Ya.
Nah, berikut adalah garam dari asam lemah dan juga basa kuat. Ya, kalau misalkan garam yang dibentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka sifat apakah yang menentukan? Nah, ini kita lihat. Ya, mungkin kalau dulu kan taunya ini ya dari kalau dulu mungkin mengetahuinya, oh karena ini kan basanya kuat begitu ya, makanya menghasilkan larutan basa. Kalau di SMA mungkin seperti itu ya, karena dia basanya yang kuat maka otomatis menghasilkan larutan basa. Tapi sebenarnya tidak demikian ya. Kita mesti melihat secara reaksi. Nah, ternyata di reaksi sendiri yang dihasilkan adalah ion OH-. Itulah sebabnya kenapa ini bersifat basa. Ya, ini kalau kita lihat secara kuliah ya atau mahasiswa. Kalau SMA boleh dibilang karena bahasanya kuat, masih diterima. Tapi kalau di mahasiswa kita lihat secara reaksi ketika ya eh, misalkan ini adalah garam dari CH3COONA direaksikan dalam air, ternyata di sini si Na itu kan tidak bisa terhidrolisis lagi kan ke dalam air. Ya kan? Si ion Na ini tidak bisa terhidrolisis, maka yang CH3COO ini akan bereaksi lagi dengan si airnya, kemudian menghasilkan OH-. Inilah sebagai basa. Makanya sifatnya adalah basa. Ini contohnya adalah CH3CONA ya. Ini merupakan garam yang berasal dari asam lemah dan juga basa kuat. Ya, ini mengalami hidrolisis sebagian. Nah, sebenarnya rumus ini dari mana datangnya, Kak? Kan gitu ya. Rumus ini datangnya dari mana? Dari sini nih. Lagi-lagi rumus-rumus pada asam basa ini sebetulnya kan datangnya dari kesetimbangan ya. Jadi kalian cukup memahami konsep kesetimbangan harusnya bisa membuat rumus-rumus yang seperti ini. Ya, mungkin penyimbolannya saja berbeda, tapi konsepnya sama. Kita perhatikan pada reaksi yang ini, bisa didapatkan rumus ini karena di sini kan merupakan reaksi kesetimbangan, di mana H2O tidak dimasukkan karena dia merupakan larutan murni. Nah, sehingga apa yang dimasukkan di sini ada asam asetat ya, kemudian dan ion OH- ini dimasukkan sebagai produk, kemudian di bawahnya adalah ion dari CH3COO-. Nah, sekarang gini, kenapa mesti dikalikan dengan H+? Nah, ini adalah untuk supaya dia bisa dioperasikan. Jadi ini semacam manipulasi saja ya. Tapi manipulasi yang diizinkan ya, ada kalau kalian belajar matematika itu seperti manipulasi. Ya dia sama saja, cuma ditambahkan tapi sama saja. Kenapa? Karena ini H+ di bawahnya H+. Ya kamu tambahkan ini sama aja satu. Ini kalau dikalikan dengan satu juga sama hasilnya ini sendiri. Jadi ini seperti manipulasi saja. Ya. Nah, kemudian karena ini ada H+, kalau kita tahu bahwa Kw itu kan kalau kita Kw ya, tahu bahwa Kw itu merupakan konsentrasi dari H+ dengan OH-, ya toh. Nah, di sini artinya ini kamu tarik dengan yang di sini maka dapat Kw. Ya. Nah, kemudian yang Oke, nah setelah itu eh dari manakah sebetulnya rumus ini? Kita tahu bahwa OH- yang di sini itu kan sama dengan yang di sini nih, karena dia sama-sama koefisiennya 1. Ya, dapatlah ini kan. Nah, kemudian karena ini sama, maka ini kan menjadi kuadrat nih, OH- kuadrat, ya kan? OH- kuadrat itu sama dengan KW per Ka yang dikalikan dengan ion si ini. Jadi ion ini kamu pindahkan ke sini, ya kan? Jadi nanti KW dikalikan CH3COO- per Ka sama dengan apa? Ion H+. Jadi kalau boleh kakak tuliskan di sini ya. Ini sama dengan OH- masih dalam bentuk kuadrat. Itu sama dengan apa? KW per Ka dikalikan apa? CH3COO-. Kalau misalkan OH- saja yang ditanya, maka ya ini kamu tinggal diakarkan saja. Gitu ya. Nah, kalau kamu ribet begitu ya udah hafal aja rumusnya ini ya. Kalau pusing seperti yang kakak bilang tadi, kamu hafalkan aja. Tapi syaratnya kalau menghafalkan ini kamu harus paham apa itu KW, apa itu Ka, kemudian KH itu apa, amin itu. Jadi jangan kamu perhatikan simbolnya, tapi pahami ini bahwa amin itu adalah konsentrasi ion garam. Kalau kamu pahami amin, nanti kalau soalnya berbeda, misalkan Cl- gitu kan, kamu bingung nih. Nggak ada di sini Cl-, aminnya nggak ada, nanti kamu nggak bisa ngerjakan. Tapi pahami apa sih amin itu ternyata
merupakan konsentrasi ion garam yang bereaksi dengan air untuk membentuk OH-. Selanjutnya adalah asam kuat dengan basa lemah. Ini juga sama. Asam kuat dengan basa lemah itulah terhidrolisis sebagian, ya. Terhidrolisis sebagian atau parsial. Ya. Ini contohnya apa? NH4Cl. Ya, ini HCl asam kuat, NH4OH adalah basa lemah. Ini menghasilkan larutan asam. Lagi-lagi ingat ya, bukan karena di sini asam kuat kemudian menghasilkan larutan asam, tapi karena terbentuk ion H+. Ya. Ketika NH4Cl direaksikan dalam air, ternyata yang terbentuk adalah ion NH4+ dan juga Cl-. Kita tahu ini merupakan anion dari asam kuat sehingga tidak terhidrolisis. Nah, NH4+ ini terhidrolisis nih. Di dalam air membentuk NH3 dan juga H+. Nah, H+ ini merupakan ciri dari asam. Makanya di sini kenapa pakainya asam atau H+. Nah, sama rumusnya pakai konsep kesetimbangan lagi. Nanti dapat ya ada KW. Sorry, ini bukan KW, ini adalah KB ya. Bukan keluarga berencana ya, tapi KB konstanta kesetimbangan basa. Ya, salah ini belum lupa Kak edit. Nah, di sini ada NH3, lagi-lagi NH3 kita samakan dengan H+. Kenapa sama? Karena di sini koefisien sama-sama 1. Maka kalau dia sama, ya karena dia sama keduanya maka dia menjadi kuadrat kan begitu ya. Nah, setelah ditanyanya adalah konsentrasi H+ saja, maka tinggal diakarkan saja. Ingat B itu bukan harus B+ ya, ini hanya simbol saja, tapi intinya B+ itu adalah ion garam yang bereaksi dengan air untuk membentuk H+. Nah, baik selanjutnya itu hidrolisis dari asam lemah dan juga basa lemah. Ya, asam lemah dan juga basa lemah. Nah, di sini kita tahu bahwa garam itu bisa dibentuk dari asam lemah dan juga basa lemah. Nah, karena dia sama-sama lemah, maka dia terhidrolisis sempurna. Ya, terhidrolisis sempurna. Ini contohnya adalah NH4CN yang berasal dari HCN yang merupakan asam lemah, kemudian NH4OH dari basa lemah. Nah, ketika mereka terjadi reaksi, maka larutannya bersifat asam, basa atau netral, itu bergantung pada tetapan ionisasinya atau dari Ka dan juga Kb yang dihasilkan. Nah, cirinya kalau dia terhidrolisis sempurna, maka dia menghasilkan ion H+ dan juga OH-. Kenapa? Karena NH4 bisa bereaksi dengan air membentuk ion H+, kemudian COO- ini bisa bereaksi dengan air membentuk OH-. Sehingga konsentrasi H+-nya adalah Ka dikalikan Kw per Kb. Ini dapatkan dari gabungan dua rumus sebelumnya. Nah, pH itu ditentukan dari Ka ataupun Kw-nya. Semisalkan di sini pH-nya sama dengan 7, kalau misalkan Ka sama dengan Kb. pH-nya lebih dari 7 kalau misalkan apa? Kb-nya yang besar. Kalau misalkan kurang dari 7, maka Ka-nya yang besar. Oke, selanjutnya adalah bobot ekuivalen dan normalitas. Nah, ini cukup penting karena bisa saja dikeluarkan di soal. Nanti kalian kan ada ya, nanti di soal tuh biasanya gini. 1M NaOH sama dengan 1N NaOH. Ini betul ya. Kalau di sini NaOH dengan NaOH. Kalau misalkan di situ adalah BrOH 2 kali, ini nggak mungkin sama, Dik. Ya, nggak mungkin sama. Karena di sini berbicara tentang normalitas. Nanti kita bahas. Jadi fungsinya di sana, ya. Nah, apa itu normalitas? Kemudian apa itu bobot ekuivalen? Untuk reaksi asam basa, ingat ya, ini untuk reaksi asam basa, ya, berat ekuivalen itu sebanding dengan sejumlah senyawa yang menghasilkan atau bereaksi dengan 1 mol H+. Contoh, misalkan di sini HCl. HCl itu apa? Ada 1 H+, sehingga 1 mol HCl itu sebanding dengan 1 ekuivalen HCl. Ya, ekuivalen itu artinya bobot ekuivalen. Kalau di sini NaOH itu menghasilkan 1 ion OH.
min, sehingga apa? 1 mol NaOH setara dengan 1 ekuivalen NaOH. Tapi lain untuk H2SO4. Karena dia menghasilkan 2H+, maka 1 mol H2SO4 setara dengan 2 ekuivalen H2SO4. Sehingga apa? Kalau 1 NH2SO4 tidak mungkin sama dengan 1 MH2SO4, 1 molar H2SO4 tidak mungkin sama dengan 2 normalitas H2SO4. Kenapa? Karena di sini molnya tidak sama dengan ekuivalennya. Kalau misalkan ini 1 ekuivalen, berarti molnya adalah setengahnya. Sama untuk H3PO4, karena ada 3H+ yang dihasilkan, maka apa? Di sini ada PO4 akan terbentuk 1 mol H3PO4 setara dengan 3 ekuivalen H3PO4. Kemudian selanjutnya adalah normalitas. Nah, normalitas sendiri adalah konsentrasi normalitas mirip dengan molar. Ingat ya, mirip tapi nggak sama. Jadi, mirip tapi nggak sama ya. Mirip tapi nggak sama. Mirip saja. Nah, akan tetapi jumlah zat terlarut dinyatakan dalam ekuivalen, bukan dalam mol. Ya, biasanya kalau di sini molaritas itu kan sama dengan mol per volume kan? Kan dulu masih ingat ya, molaritas sama dengan apa? Mol per volume. Tapi kalau normalitas, jumlah ekuivalen zatnya dibagi dengan volume. Nah, jumlah ekuivalen zat itu biasanya disimbolkan dengan EK. Kita tahu bahwa EK itu sama dengan N dikalikan dengan mol. N itu apa? N itu jumlah dari OH-nya atau H+-nya. Kemudian mol seperti biasa. Ya. Nah, di sini kita tahu kalau misalkan ada BaOH 2 kali, ya ternyata 0,01 molarnya tidak sama dengan normalitasnya. Di sini normalitasnya adalah 0,02. Kenapa? Karena di sini ada 0,01 mol BaOH, itu ternyata kalau di sini dapatnya 0,02. Ini dapatnya dari mana, Kak? Dari sini nih. Ini kan namanya bobot ekuivalen. Sebanding dengan N dikalikan dengan mol. Ya. N-nya berapa? N-nya 2. Dapat dari mana 2? Ini nih. N adalah jumlah mol dari H+. Di sini kan bisa H+ atau OH-. Di sini OH-nya kan ada 2 nih. 2 OH-. Kenapa? Karena kalau BaOH direaksikan ya, BaOH itu ketika BaOH 2 kali itu menjadi apa? Pasti ada 2 OH- nanti. Artinya ada 2 di sini. Maka di sini N-nya adalah 2. Sehingga apa? Di sini dapat 2. Nah, gitu. Ini penting sekali, harus kalian pahami ya. Nah, contoh soalnya begini. Berapa gram H2SO4 yang diperlukan supaya menghasilkan 250 ml larutan H2SO4? Ya. Caranya seperti ini. Pertama, kita menghitung berapa sih ekuivalen H2SO4. Ya. Dari 0,107 dan juga 0,25 liter. Kenapa 0,25 itu munculnya dari sini, Dek? Ya. Ini 250 ml. Ini kita rubah dalam bentuk liter. Ya, supaya apa? Supaya di sini nih bisa mengeliminasi. Sebenarnya gampang gini. Normalitas dengan molaritas ya, itu kan sebetulnya kan per liter ya. Per 1 liter loh ya. Di sini cuma 250, artinya dia nggak sampai 1 liter. Nah, artinya berapa? Ya berarti kan 250 dibagi dengan 1000 kan. Maka dapatlah ini. Nah, ini nanti ya dikalikan dengan yang di sini nih. Si normalitasnya. Dapatlah ekuivalen seperti ini. Nah, ingat ya, karena 1 mol H2SO4 sama dengan 2 ekuivalen, artinya apa? Kalau di sini ekuivalen H2SO4-nya adalah setengah dari massa molar. Sehingga apa? Di sini kan awalnya kalau MrH2SO4 itu kan 98. Kalau separuhnya berarti ya 49. Ya. Sehingga apa? Ini ekuivalen tadi dapat dikalikan dengan 49 dapatlah 1,3 gram H2SO4 untuk bisa membentuk berapa? Untuk bisa membentuk 250 ml larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,107 normalitas atau N. Ya. Jadi begitu caranya.
Sebenarnya strategi lainnya juga bisa sih, dari cara lain juga bisa, nggak harus pakai cara ini. Ya, kalau kamu nggak pengen kamu bagi tetap pakai 98 ya bisa saja. Ya, kita tahu bahwa ekuivalen itu kan sama dengan apa? Mol, ya, mol dikalikan dengan N. N itu banyaknya ini H plusnya. Ini kan ada dua nih. Maka kamu cari molnya berapa? Berarti kan molnya sama dengan EK dibagi 2. Artinya apa? Yang ini tadi 0,0268 kamu bagi 2. Hasilnya nanti kamu hitung, kamu kalikan dengan MR. Ya, hasilnya nanti kalikan dengan MR, nanti ketemu yang di sini. Ya, jadi boleh pakai strategi yang lain. Nah, berikutnya adalah perkirakan apakah larutan garam berikut ini bersifat netral, asam, ataukah basa. Kita tahu tadi ya bahwa KCl itu kan ada K plus tambah dengan Cl min. Tidak mungkin keduanya bereaksi dengan air. Tidak mungkin terhidrolisis. Maka ini pH-nya 7 atau netral. Kemudian KCN itu kan ada K plus. K plus merupakan kation. K plus itu merupakan kation dari basa kuat. Kemudian Cn min merupakan anion dari asam lemah. Ya, sehingga apa? Cn- inilah yang akan bereaksi menghasilkan OH-. Ya, sehingga dia bersifat basa. Kemudian NH4I. I ya, itu merupakan anion dari asam kuat. I merupakan anion dari asam kuat. Sehingga NH4 lah yang akan bereaksi dengan air, menghasilkan apa? H+ sehingga bersifat asam. Pada nomor 1 di sini diketahui adalah KCl ya. Nah, KCl ini sebetulnya kan berasal dari ion, ya ini ion K+ ya, dan juga Cl-. Nah, keduanya ini merupakan kation dari basa kuat, dan ini merupakan anion dari asam kuat. Jadi mereka tidak mungkin terionisasi di dalam air, makanya mereka merupakan pH-nya normal, ya netral. Nah, kemudian pada yang B ini KCN. Nah, ini kan berasal dari K+ ya. Kemudian Cn-. Jadi Cn ini akan terionisasi dalam air menghasilkan OH-. Ya. Nah, karena dia menghasilkan OH-, nah maka rumusnya seperti ini nih. Ya kan, OH- sama dengan ini akar dari Kw dikalikan Cg per Ka. Nah, kalau dihitung nanti dapat nih. Nah, karena ini adalah OH-, maka di sini ketemunya lah pOH. Ya, pH-nya 2,84. Kemudian untuk mencari pH tinggal dikurangkan, dapatlah pH-nya 11,5. Kemudian yang C ini merupakan asam lemah dan juga basa lemah. Karena sama-sama lemah, maka menggunakan rumus yang ini. Ya, artinya apa? Semuanya terionisasi dalam air. Yang menentukan sifatnya adalah dilihat dari konstantanya yang mana yang paling besar. Karena di sini Kb lebih besar daripada Ka, maka yang sifatnya adalah basa. Nah, sifat basa pasti pH-nya lebih dari 7. Maka di sini dapat pH-nya adalah 9,28. Nah, pada soal berikut itu diketahui pH pada asam lemah, kemudian ditanya adalah nilai Ka. Sebenarnya rumus ini juga sudah kalian dapatkan ya. Kita ingat bahwa untuk mencari konsentrasi H+, ya kan, untuk mencari konsentrasi H+ itu kita menggunakan persamaan Ka dikalikan dengan Ca. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya adalah Ka, ya berarti rumusnya adalah ini. Tinggal kamu masukkan, kemudian dapat 4. Ini sebetulnya dapatnya 3,9 ya. Ini adalah pembulatan. Kemudian yang kedua, karena di sini adalah pH-nya 9, otomatis, dan ini basa lemah, artinya apa? Kita menggunakan pOH. Ya, sehingga dapat konsentrasi OH-. Nah, setelah itu, ditanya adalah Kb. Kemudian dimasukkan, dapatlah ini. Nah, rumusnya ini sama, ya pasti OH-, ya itu 9 akar Kb dikalikan dengan massa basa. Kemudian yang C itu kan ditanya adalah nilai Ka ya. Di sini pH-nya asam lemah ya, tapi ada garam.
asam lemah dari proses penggaraman pasti ada basa di sana, basa kuat. Ya. Nah, sehingga apa? Pasti ini pH-nya berasal dari si basanya. Ya, ini merupakan pH basa, makanya di sini pakainya lah pOH. Sehingga dapat nanti nilainya pH-nya 5,5 dan OH-nya adalah 10 pangkat negatif 5,5. Kemudian ditanya adalah Ka, ya berarti tinggal Cg, konsentrasi garam dikalikan dengan Kw dibagi dengan OH- kuadrat. Sehingga dapatlah 10 pangkat negatif 5. Sama halnya untuk soal yang D, di sini kan ditanyanya Kb dari asam lemah. Ya, artinya apa? Sifatnya ini ditentukan oleh, karena dia Kb ya, berarti asamnya nih. Ya, ditentukan oleh asamnya. Karena ini basa lemah berarti kan asam kuat kan. Makanya di sini pakainya H+. Ya, sehingga apa? Dapatlah di sini persamaannya juga masih sama dengan yang di atas. Bedanya ini OH- di sini H+. Kemudian dioperasikan dapatlah, sebenarnya dapatnya adalah 3,9 tapi pembulatan jadi 4. Berikut ini ya sebanyak 4,88 gram asam benzoat. Ka-nya diketahui dilarutkan ke dalam 100 ml NH4OH, Kb-nya diketahui. Hitunglah pH campuran. Kita tahu asam benzoat adalah asam lemah. Ya. NH4OH ini merupakan lemah juga ya, yang merupakan basa lemah. Jadi mereka keduanya sama-sama lemah. Ya. Nah, sehingga apa? Ya tinggal dimasukkan ke rumusnya saja. Ya, sehingga dapatlah pH, kemudian dapat bisa dihitung. Kemudian di sini ada Kb, ini merupakan gabungan ya. Di sini ada Kb NH4OH sama dengan 10 pangkat mi5. Hitunglah pH larutan garam NH4Cl. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini ada NH4OH, itu merupakan basa lemah. Kemudian NH4Cl ini merupakan garamnya. Ya. Sehingga apa? Ya, kita hitung saja konsentrasinya. Ya, ini Kw per Kb. Kita masukkan angka-angkanya ya. Nanti ketemu di sini konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat negatif 5. Kemudian kita masukkan, kita hitung menggunakan rumus pH-nya, dapatlah pH-nya adalah 5. Ya. Jadi di sini merupakan gabungan dari ini adalah basa lemah, kemudian di sini ada asam kuat. Ya, karena ini sebetulnya ini yang di apa namanya? Ini nanti ada reaksi HCl ini ya. Ini ada reaksi HCl yang direaksikan dengan NH4OH kan, sehingga akan menghasilkan NH4Cl ini kan berarti tambah dengan NH4OH ya. NH4OH sehingga akan terbentuk NH4Cl dan H2O ya. NH4Cl dan H2O. Nah, ada dua yang dihasilkan. Nah, ini adalah garamnya. Ya. Nah, ini yang diketahuinya. Ya, gitu. Maka tinggal dimasukkan. Kemudian dalam suatu larutan terdapat natrium asetat. Ya, natrium asetat 0,1 molar yang terhidrolisis menurut persamaan reaksi berikut. Ya, kemudian jika tetapan hidrolisisnya atau Kw-nya adalah 10 pangkat 9, hitunglah pH-nya. Kita tahu bahwa konsentrasi untuk menghitung yang di sini nih, CH3CO- itu kan karena koefisiennya 1, 1, 1, dan 1 berarti sama semuanya. Tinggal masukkan rumus OH-nya berarti Kw dikatakan amin ya. Ini merupakan konsentrasi dari basa ya, konsentrasi ion basa yang bereaksi dengan OH-. Nah, sehingga apa? Ini kan dimasukkan yang di sini, masukkan dihitung dapatlah pH-nya adalah 9. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.